Cukup Anda ngobrol, bicara dengan diri Anda. Sehatkah Anda yang mengimani Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Coba. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia bukan anak Adam. Shalom, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas apa yang disampaikan oleh Pak Zuma. Jadi sebelumnya dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang ada hanyalah Yesus adalah anak manusia. Dan dia menuduh katanya orang Kristen menyangkal bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Nah, dari video itu maka saya membuat counter attack yang mana saya katakan bahwa ini loh ayat-ayat yang ada di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu anak Allah, tidak hanya anak manusia. Mendengar hal itu kemudian dia ngamuk-ngamuk guys. Dia marah-marah sama saya. Katanya bahwa Yesus itu sebenarnya anak manusia, bukan anak Allah. Dan saya menuntut untuk mempertemukan, tolong dipertemukan sama orang Kristen yang berpikir bahwa Yesus itu bukan anak manusia. Dan kemudian dia ngomong gini, ya udah pergi aja di depan cermin, kemudian lihat aja dirimu sendiri. Kan kamu percaya bahwa Yesus bukan anak manusia. Ajaranmu bukan percaya bahwa Yesus adalah anak manusia. Nah, ini sebuah hal yang membuat saya bingung dengan orang ini. Sebelumnya saya pikir dia mengerti tentang iman Kristen ya. Tapi ternyata dari statement-statementnya terbukti bahwa dia nggak ngerti apa-apa. Kita langsung aja nonton videonya guys. Ya, jadi dia minta supaya saya mempertemukan siapa namanya ini? Louis ya. Didit Yuli. Oh ya, Louis. Jadi Adinda Louis ini minta gitu loh. Saya mempertemukan dia dengan seseorang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam. Apa jawaban saya kemudian? Jawaban saya kemudian adalah tidak perlu. Yang Anda butuhkan, Saudara Louis, adalah cermin kaca. Anda harus berhadapan dengan diri Anda. Berbicara antara diri Anda dengan bayangan Anda yang ada di dalam cermin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Anda tidak perlu mencari orang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam. Kenapa? Ya cukup diri Anda aja yang berbicara dengan diri Anda di depan cermin. Karena Anda mengatakan, iman Anda menyatakan, ya konsep iman Anda mengatakan, Yesus itu adalah anak Allah yang adalah Allah itu sendiri. Berarti dengan sendirinya Anda mengakui Yesus itu bukan anak Adam. Karena Anda mengatakan, iman Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, artinya buat apa orang lain untuk Anda cerca yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam? Cukup Anda ngobrol, bicara dengan diri Anda. Sehatkah Anda yang mengimani Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Coba. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia bukan anak Adam. Karena yang disebut anak Adam itu adalah anak manusia 100%. Nah, sekarang kembali kepada Anda. Yesus Anda akui 100% manusia atau dia adalah Allah itu sendiri? Nah, Anda butuh kaca untuk bercermin. Jadi nggak perlu orang lain. Nah ini nih, statement ini yang bikin bingung. Bikin bingung apa? Bikin bingung siapa sebenarnya yang ngimanin, siapa yang sotoy dengan imannya orang. Istilahnya gini, siapa yang beriman, sopo sing beriman, sopo sing kemeruh. Itu dalam bahasa Jawanya. Saya kan mengimani tentang Yesus itu adalah 100% Tuhan dan dia 100% manusia.
Semua orang Kristen yang otaknya benar dan beres, semua orang Kristen yang berpegang pada ajaran Kristen sejak dulu, sejak Zuma belum lahir pun, sejak agamanya belum ada, Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu 100% Tuhan. Dia adalah anak Allah dan dia adalah 100% manusia. Dia adalah anak manusia. Lah kok ini nyuruh saya pergi di depan cermin lalu tanya sama diri saya sendiri. Kalau saya tanya ya jadinya begini. Hehehe Luis, sebenarnya kok ini mengimani anak Tuhan? Yesus anak Tuhan atau anak manusia? Ya saya jawab dua-duanya dong. Memang iman Kristen tuh percaya dua-duanya. Makanya kalau nggak tahu tentang iman Kristen jangan sotoy Pak Zuma. Anda mengatakan orang Kristen seluruh dunia mengakui bahwa Yesus bukan manusia. Loh, ambil dong kutipan. Ambil kutipan itu buku-buku Kristen. Apakah orang Kristen hanya mengimani Yesus adalah anak Allah? Tidak. Yesus itu diimani sebagai anak Allah. Dia juga adalah seorang anak manusia. Anda kalau mau membahas Kristen harus melihat dari sudut pandang orang Kristen. Jangan kemeruh, jangan sotoy. Kan kalau kayak gini kan bikin malu gitu loh. Istilahnya gini. Itu tuh sama kayak saya bilang gini, orang Muslim itu percaya bahwa Yesus mati disalibkan. Itu iman orang Muslim. Nah, tanggapan kalian bagaimana? Pasti bilang, wah Luis ini sotoy. Orang Islam aja percaya kok Yesus. Kalau Yesus itu tidak disalibkan, masa Luis bilang Yesus salibkan? Nah, sama nih. Orang Kristen tuh percaya Yesus 100% Tuhan, dia 100% manusia. Lalu ini datanglah Zuma ngomong, Yesus itu di orang Kristen tidak diakui dia sebagai 100% manusia. Ayo kita lihat bukti dalam Alkitab. Alkitab yang diimani orang Kristen, yang tidak diimani oleh Zuma. Tapi Zuma toh sotoy tentang Alkitab. Mari kita cek. Oke, kita akan mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman, NRK logos. Pada mulanya adalah firman, logos. Kai hologos en prostonteon. Yang artinya di sini firman itu bersama-sama dengan Allah, kai theos en hologos. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman di sini siapa? Ya kita tahu firman itu adalah Yesus. Kalau nggak percaya ya baca aja sendiri secara lengkap ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di sini firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Yesus ya. Kemudian di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah telah menjadi manusia. Nah, sampai di sini kita lihat nih. Yang mana firman itu yang adalah Yesus menjadi manusia. Dan ini iman orang Kristen dari dulu. Yang artinya Allah, firman yang adalah Allah. Allah itu jadi manusia dalam Yesus. Jadi Yesus tidak hanya anak Allah, tetapi dia juga anak manusia. Dia adalah keturunan Adam. Saya akan bahas ya besok nih. Mulai dari Adam sampai di Yesus. Bagaimana ketemunya? Saya akan bahas itu. Tapi tidak pernah orang Kristen memahami bahwa Yesus itu bukan anak manusia. Itu hanya asumsi Zuma. Itu hanya asumsi dia menuduh katanya orang Kristen gak percaya Yesus adalah anak manusia. Dan dipikir itu adalah iman Kristen. Itu namanya sotoy. Coba tanya ke pendeta yang ada di dunia ini. Dan jika dia memang Kristen yang benar, maka dia akan mengakui Yesus adalah manusia. Bahkan dalam pengakuan iman rasuli yang dipercaya orang Kristen sejak Islam belum ada, udah percaya bahwa Yesus adalah manusia. Gitu loh. Kita akan cek dalam kitab Yohanes ini. Kita akan fokus Yohanes lah. Di kitab Yohanes, saya akan menunjukkan bahwa di kitab Yohanes, Yohanes mendeskripsikan Yesus sebagai anak Allah, sekaligus Yesus adalah anak manusia. Oke, kalau kita ketik di sini ya, anak Allah. Oke. Di sini kita lihat banyak banget
yang ada. Dan di sini kita lihat Yohanes menuliskan Yesus adalah anak Allah dalam beberapa bagian. Saya ambil pertama dalam Yohanes 1 ayat 18. Dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Yesus yang adalah anak Allah. Kedua, dikatakan di sini lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Anak Allah siapa? Yesus. Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Siapa ini? Yesus. Di sini Huios to Teu. Anak Allah, Yesus gitu. Yohanes 1 ayat 36. Lihatlah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 49. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, kata Nathanael. Dan selanjutnya lagi di dalam Yohanes 3 ayat 18. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 25 dikatakan bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sampai di sini kita lihat, bahkan masih banyak lagi bagaimana Yohanes mendeskripsikan Yesus sebagai anak Allah. Tapi apakah Yohanes di sini tidak mendeskripsikan Yesus sebagai anak manusia? Oh, jelas enggak. Yesus juga anak manusia dari sudut pandang Yohanes. Kita akan klik lagi di sini. Kita ketik anak manusia. Kita akan masuk ke dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes anak manusia banyak banget. Nah, saya ambil Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Siapa anak manusia dalam hal ini? Ya, ini adalah Yesus dalam bahasa Yunaninya. Ton uion tou anthropo. Kalau tadi theo karena Tuhan, to theo. Nah, sekarang to anthropon. Yesus anthropon, manusia. Dia adalah anak manusia. Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti manusia meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Siapa? Yesus. Yohanes 5 ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Siapa? Yesus. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu sendiri. Siapa? Yesus. Dalam pengorbanannya kayu salib. Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ya, Yesus. Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Siapa di sini? Yesus. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tetapi Yesus menjawab kepada mereka. Sampai di sini, teman-teman harus tahu bahwa di dalam Alkitab Yesus itu anak Allah, tetapi dia juga anak manusia. Dan semua orang Kristen percaya akan hal ini. Saya juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan dia adalah anak manusia. Dia yang adalah Allah itu sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia, dia menjadi manusia. Jadi pertanyaannya, Yesus itu anak Allah atau anak manusia? Ya, dua-duanya. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia 100% anak Allah, dia 100% anak manusia. Loh, gak mungkin dong. Kalau kamu bilang bahwa Yesus anak Allah, berarti dia bukan anak manusia. Kalau dia anak manusia, berarti dia bukan anak Allah. Nah, orang model begini tidak percaya tentang kemahakuasaan Tuhan. Saya tanya balik, Allahmu bisa nggak? Saat ini dia ada di Jakarta, kemudian dia saat ini juga ada di New York. Pak Zuma, bisa nggak Allahmu? Ya, kalau memang dia Allah, dia bisa dong. Saat ini dia ada di Jakarta dan pada saat yang sama dia ada di Amerika. Karena dia tidak terbatas. Nah, bagaimana bisa? Dia adalah anak Allah, tapi dia juga anak manusia.
Ya jelas bisa, karena dia tak terbatas. Jadi perintah yang menyuruh saya untuk melihat di depan cermin, menanyakan bahwa orang Kristen gak percaya Yesus anak manusia, itu perintah yang konyol. Itu perintah sotoy orang yang sok tahu tentang iman Kristen. Gini loh, iman Kristen percaya Yesus adalah anak Allah dan anak manusia. Ada orang di luar Kristen mengatakan bahwa Yesus bukan anak manusia menurut orang Kristen. Nah ini namanya sotoy. Sama kayak orang Indonesia bilang bahwa orang Indonesia ini percaya bahwa presiden Indonesia adalah Jokowi. Kemudian ada orang Amerika bilang bahwa orang Indonesia itu presidennya adalah Pak Prabowo. Nah, menurut Anda mana yang benar? Presidennya Jokowi atau Prabowo? Ya Jokowi dong, faktanya Jokowi. Mereka percaya presidennya Jokowi. Tapi ada orang luar ngomong bahwa presiden Indonesia adalah Pak Prabowo tahun 2021. Ya jelas itu sotoy gitu loh. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuka mata Anda. Suara keras belum berarti benar. Suara slow aja guys, tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Mari kita tidak sotoy dengan agama orang, mari kita imani agama kita dengan sungguh-sungguh sampai ke akar-akarnya. Dan ketika ada orang yang menuduh dan menyerang kita, kita bisa meluruskan dengan santuy. Luis Prasetyo di sini, Jak Biwijo.